Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Soimin, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan di SMP Negeri 2 Rembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Bisa dipimpin ketua kelas? Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik. Adanya tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang nggak masuk? Tiara. Wah, Tiara nggak masuk. Kenapa Tiara nggak masuk? Sakit. Kita doakan yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah, dan yang sehat semoga senantiasa sehat. Amin. Baik. Semuanya sudah rapi? Kuku-kukunya sudah dipotong semua yang panjang? Bajunya sudah masuk? Baik, alhamdulillah. Kita tetap menjaga kebersihan, ya. Kita melakukan dialog dulu agar tidak kantuk. Espero jaya juara. Terima kasih. Marilah kita awali dengan membaca ayat Al-Quran, surat pendek. Marilah kita awali dengan membaca surat Al-Kautsar bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Marilah kita senantiasa membiasakan membaca Al-Quran di sekolah, di rumah, ya. Seperti itu. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang sebuah bab yang sangat penting bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Jujur dan adil. Jujur dan adil. Jujur itu sebuah kata yang sangat mudah kita ucapkan, tetapi sangat mudah juga kita temui, ya kan tidak? Buktinya apa? Buktinya jujur sangat mudah. Aku jujur yo, tetapi juga sangat mudah. Sangat banyak orang yang tidak jujur yang mudah kita temui, ya kan tidak? Contoh, kemarin kita sudah PTS. Kira-kira semuanya jujur apa enggak? Pasti salah satu ada yang tidak jujur, ya kan? Minta jawaban sama temannya, misalkan, ya apa tidak? Nah, itu adalah sebuah ketidakjujuran. Oleh karena itu, materi ini, kejujuran dan keadilan, adalah suatu hal yang sangat penting dan harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan di tempat-tempat lain yang kita kita laksanakan. Jadi jujur, adil itu adalah suatu hal yang penting. Di dalam bab ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Pengertian adil dan jujur menyajikan cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Ini artinya ada 3 hal yang harus kita laksanakan. Yang pertama, pengertian jujur dan adil. Nah, berarti tentang penilaian pengetahuan. Yang kedua, penerapan jujur dan adil. Oh, berarti tentang penilaian sikap. Nah, ini yang paling penting nanti. Jadi nanti akan ada penilaian pengetahuan dan penilaian sikap. Di dalam bab ini yang untuk memudahkan kita, peta konsep yang harus kita pelajari adalah pengertian jujur, dalil tentang jujur, pengertian adil, dalil tentang adil,
cara menerapkan perilaku jujur, cara menerapkan perilaku adil, keduanya ini nanti dipahami dan dilaksanakan di dalam kehidupan. Baik, saya ada sebuah video tentang jujur dan adil. Silahkan diamati. Nanti apa yang kamu amati itu boleh kamu sampaikan. Yang kamu sampaikan apa? Bagaimana cerita video itu? Kemudian dari video itu pesan yang bisa kamu petik itu apa? Ya, silakan diamati. Adalah sebuah cerita, sebuah film pendek tentang arti dari sebuah kejujuran. Ada yang mau berkomentar tentang video ini? Yang cewek dulu, Irma, silakan. Memisahkan seorang anak yang menemukan sebuah dompet seseorang dan ia jujur memberikannya kepada pemiliknya tanpa dikurangi isinya. Kesimpulan dari kisah ini yaitu kejujuran akan membawa kita kepada kesuksesan dan kesempurnaan. Baik, tepuk tangan. Ada yang mau berkomentar lagi? Silakan. Kejujuran merupakan sikap yang mulia dan dapat membawa kita kepada kesuksesan. Sudah? Baik, tepuk tangan. Nah, jadi dari kisah tersebut dikisahkan bahwa seorang anak mengalami gejolak yang luar biasa antara godaan memakai uang hasil temuan dan tidak memakai. Itu kan godaannya luar biasa. Tanggo poga, iya kan? Nah, akhirnya dia memutuskan untuk tidak menggunakan. Nah, berlaku jujur. Saya kepengen kalian membuat sebuah kelompok. Kelompok ini nanti akan ke depan akan tetap menjadi satu kelompok. Jadi tugas-tugasnya nanti dalam satu kelompok itu. Dan ada berapa siswa? 20 ya. 20 siswa boleh dibagi menjadi 5 kelompok. Berarti 4 ya, silakan. 1. Wah, ini banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya, pas ya. Pas kita ya, langsung ya. Silakan berkumpul jadi 1. Saya mempunyai amplop. Amplop ini berisi tentang sebuah kisah. Kisah baik kisah kejujuran maupun kisah tentang keadilan. Silahkan di dalam amplop ini juga terdapat beberapa hal yang harus kalian amati dan kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan, diamati dengan bekerja kelompok sebaik-baiknya. Kelompok 1, kesepakatan kelompok 1 di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Saya kocok dulu. Wah, kocok. Ambil 1 saja. Jangan dibuka dulu. Silakan dibuka. Nah, di dalam amplop tersebut ada sebuah kisah, sebuah cerita tentang keadilan dan kejujuran. Nah, silakan baca secara cermat kisah tersebut. Kemudian apa yang menjadi tugas kalian itu sudah di dalam kotak yang berwarna kuning. Ada pertanyaan? Nah, silakan didiskusikan dengan kelompok. Boleh boleh membuka buku, boleh membuka paket, atau bahkan boleh membuka dari browsing yang membawa HP. Silakan dikerjakan dari sekarang. Waktu selesai.
persiapan untuk presentasi dimulai dari kelompok yang pertama. Silakan bisa maju, berikan tepuk tangan yang meriah. Perkenalan dulu boleh. Perkenalkan, nama saya Dr. Alisa Lupa, absen 21. Perkenalkan, nama saya Alisa Lupa, absen saya Lupa. Perkenalkan, saya Nadia Dimara Kasuma, absen 15. Perkenalkan, saya Dr. Alisa absen 15. Silakan. Dengan berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Nayatul Mahfuzini, absen 16. Saya Alman Bapak, absen 2. Saya Fiondrini, absen 21. Saya di depan Kota Haryanto, nomor absen 24. Selamat pagi, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Nayatul Mahfuzini, absen 16. Perkenalkan, saya Fiondrini, absen 21. Perkenalkan, saya Alman Bapak, absen 2. Perkenalkan, saya di depan Kota Haryanto, nomor absen 24. Baik, 5 kelompok sudah melaksanakan presentasi tentang terkait dengan pengertian kisah yang sudah dibagikan, kemudian pengertian jujur dan adil. Maka untuk hari ini dapat kita simpulkan jujur adalah, ada yang mau menjawab? Berkata apa adanya? apa adanya, sesuai kenyataan. Ada yang lain? Ada pengertian yang lain yang dapat disimpulkan tentang jujur? Apakah jujur itu hanya terbatas dengan perkataan? Berarti disimpulkan apa? Perilakunya bagaimana? Antara perkataan dan perbuatan harus sama. nah, harus sama. Nah, ini adalah pengertian jujur. Jadi jujur itu apa adanya, berkata apa adanya. Kalau ngomong A, perilakunya juga A. Jadi jujur itu antara perkataan dan perbuatan harus sama. Yang kedua, adil. Ada yang mau menjawab pengertian adil? Apa itu adil? Hah? Tidak memihak. Terus apa lagi? Mendapat keuntungan dan Apa lagi? Adil. Seimbang. Terus apa lagi? Ada lagi? Ada yang mau menjawab tentang pengertian adil? Memposisikan sesuai porsinya. Contoh, ada seseorang punya 2 anak, yang satu TK, yang satu kuliah. Apakah kedua-duanya diberikan ukuran baju yang sama? Tidak. Apa cara berperilaku adil dalam menghadapi 2 anak ini? Yang kecil diberikan kecil, yang besar diberikan besar. Contoh lagi, seorang ayah mempunyai 2 anak, yang satu usianya SD, yang satu usianya SMA.
Apakah diberikan uang saku yang sama? Tidak. Artinya bahwa adil itu memposisikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, minggu depan kita akan membahas tentang cara berperilaku adil dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah nanti minggu depan kita akan membuat sebuah karya literasi untuk diunjuk karyakan. Ada puisi, ada pantun, ada lagu, ada drama yang berkaitan dengan kejujuran dan keadilan. Nanti insya Allah lebih menarik lagi. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Kita belajar, tetap semangat. Espero Jaya, jaya, juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.